Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Dalam video ini kami akan berbagi informasi terupdate berkaitan tentang bantuan sosial pada hari ini. Jadi untuk teman-teman yang merupakan keluarga penerima manfaat dari bantuan Kementerian Sosial pada tahun ini, tepatnya untuk bantuan PKH. Tidak lama lagi bantuan PKH tahap pertama itu akan segera cair. Nah, menunggu pencairan bantuan PKH tahap pertama, ada 3 bantuan atau 3 informasi penting yang bisa teman-teman manfaatkan terlebih dahulu. Nah, jadi dalam video ini akan kami jabarkan detail terkait hal tersebut. Maka dari itu, tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Khusus bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial, program kartu prakerja, dan informasi penting lainnya yang akan selalu kami update dalam channel ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, juga komen tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa untuk teman-teman share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya, agar banyak yang mengetahui terkait dengan informasi penting ini. Oke, berbicara terkait tentang informasi bantuan sosial, ini merupakan informasi yang nggak pernah ada putusnya ya teman-teman. Karena memang untuk informasi bantuan sosial ini selalu ada update-annya tiap hari. Terutama untuk bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi Kementerian Sosial itu mengucurkan bantuan yang sifatnya reguler. Artinya yang akan selalu cair tiap tahunnya, berupa bantuan PKH, BPNT, ataupun bantuan PBI, atau kita kenal juga dengan bantuan KIS BPJS Kesehatan. Nah, menunggu pencairan bantuan PKH tahap pertama di tahun 2022 ini menggembirakan untuk teman-teman yang merupakan keluarga penerima manfaat dari program bantuan PKH, bahwasanya teman-teman bisa memanfaatkan dulu 3 bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk bantuan pertama apa? Bantuan pertama adalah bantuan BPNT atau kita kenal juga dengan bantuan pangan non-tunai atau kita sebut juga dengan bantuan sembako di tahun 2022 ini. Nah, untuk bantuan BPNT ini terkhusus pencairan sampai tanggal 15 Januari itu akan dicairkan bagi teman-teman yang merupakan keluarga penerima manfaat BPNT yang masih belum cair bantuannya di bulan atau di tahun 2021. Karena memang Kementerian Keuangan telah menghimbau bahwasanya untuk penyaluran dana bantuan BPNT itu paling lambat di tanggal 15 Januari tahun 2021. Nah, mengingat total penerima bantuan BPNT ini adalah sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat dan 10 jutanya itu adalah keluarga penerima manfaat PKH. Jadi, penerima manfaat BPNT mayoritasnya juga termasuk penerima manfaat dari bantuan PKH. Maka secara tidak langsung, penerima PKH ini akan mendapatkan bantuan BPNT menjelang pencairan PKH tahap pertama di tahun 2022 ini. Dan hal menggembirakan lagi untuk bantuan BPNT, ada yang cair sebanyak Rp1.200.000. Sebagian bisa teman-teman gunakan untuk pembelian sembako, tentu di e-warung yang sudah ditunjuk di wilayah masing-masing, dan sebagiannya bisa teman-teman cairkan berupa uang tunai. Nah, kembali kita berbicara terkait tentang pencairan PKH tahap pertama, ini karena memang batas pencairan bantuan periode 2021 maksimal itu adalah di tanggal 15 Januari, maka kemungkinan besar untuk pencairan BPNT
tahap pertama di tahun 2022 akan dimulai di minggu ketiga dan minggu keempat bulan Januari ini. Sedangkan kalau untuk bantuan PKH itu kan bisa di bulan Januari, kalau misalnya nggak di bulan Januari bisa di bulan Februari ataupun di bulan Maret untuk pencairan tahap pertamanya. Jadi bagi teman-teman yang merupakan keluarga penerima manfaat PKH, sebelum menunggu pencairan PKH tahap pertama di tahun ini, teman-teman bisa memanfaatkan dulu bantuan BPNT atau bantuan sembako yang dicairkan oleh pemerintah, baik untuk periode 2021 ataupun tahap pertama di tahun 2022 ini. Dan kita lanjut untuk bantuan kedua yang bisa teman-teman manfaatkan adalah untuk bantuan program Indonesia Pintar atau kita kenal juga dengan bantuan PIP. Nah, tentu untuk bantuan PIP ini terkhusus bagi teman-teman keluarga penerima manfaat PKH yang masih memiliki anak sekolah dan termasuk ke dalam nominasi penerima bantuan PIP tetapi belum melakukan aktivasi rekening, di mana pada informasi sebelumnya untuk aktivasi rekening bagi anak teman-teman yang sudah termasuk ke dalam nominasi penerima PIP itu harus paling lambat dilakukan aktivasinya di tanggal 31 Desember. Namun diperpanjang oleh Kementerian Pendidikan bahwasanya untuk bantuan atau untuk melakukan aktivasi rekening paling lambat itu adalah di tanggal 31 Januari tahun 2022. Sehingga jika teman-teman keluarga penerima manfaat dari bantuan PKH yang anaknya masuk ke dalam nominasi penerima PIP, maka segeralah hubungi sekolah atau segeralah lakukan aktivasi dari rekening PIP atau dari tabungan simpel anak teman-teman. Karena kalau misalnya tidak dilakukan aktivasi rekening, otomatis anak teman-teman yang harusnya menerima bantuan PIP di tahun 2022 tidak akan menerima bantuan PIP karena tidak melakukan aktivasi rekening tersebut. Nah, untuk aktivasi rekening itu maksudnya apa? Aktivasi rekening disebut juga dengan mencetak buku rekening baik ke Bank BRI ataupun ke Bank BNI. Jadi sekali lagi kami tekankan untuk teman-teman yang punya anak sudah menerima SMS untuk melakukan aktivasi rekening bantuan PIP-nya ke bank, belum melakukan aktivasi rekening, segera lakukan aktivasi rekening agar bantuan PIP-nya bisa segera cair dan bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah ataupun untuk pemenuhan kebutuhan lainnya yang tentu untuk mendukung pendidikannya baik itu di SD, SMP, ataupun SMA. Oke, kita lihat untuk bantuan ketiga yang bisa teman-teman manfaatkan menjelang pencairan bantuan PKH tahap pertama di tahun 2022 ini adalah untuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk vaksinasi tahap ketiga, yaitu vaksin booster. Ini sasarannya adalah lansia ataupun masyarakat rentan. Dan untuk masyarakat rentan di sini termasuk ke dalamnya adalah keluarga penerima manfaat PKH, BPNT, ataupun PBI KIS BPJS Kesehatan. Jadi bagi teman-teman untuk pemberian fasilitas vaksin untuk tahap ketiga sudah dimulai di hari ini, tepatnya tanggal 12 Januari tahun 2022. Maka dari itu bagi teman-teman yang sudah melakukan vaksin tahap sebelumnya, teman-teman bisa segera melakukan vaksin untuk tahap selanjutnya. Ini terkhusus bagi teman-teman yang masyarakat rentan dan punya kartu Indonesia Sehat. Karena memang sasaran utama dari vaksin booster ini adalah untuk teman-teman yang merupakan masyarakat rentan dan juga termasuk di dalamnya adalah keluarga penerima manfaat PKH, kembali lagi BPNT atau teman-teman yang merupakan masyarakat pemegang kartu KIS BPJS Kesehatan atau kita kenal juga dengan kartu PBI atau penerima bantuan iuran dari pemerintah untuk fasilitas atau untuk layanan kesehatan gratis
ataupun untuk pencegahan penyakit. Nah, jadi itu ya teman-teman terkait 3 bantuan yang bisa teman-teman manfaatkan terlebih dahulu untuk pemenuhan kebutuhannya ataupun untuk pendidikan anaknya sebelum adanya pencairan bantuan PKH tahap pertama di tahun 2022 ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman dan kembali kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel kami, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean seputar bantuan sosial yang akan selalu kami update untuk teman-teman semua tiap hari. Dan saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.